Halo teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Krida Info. Dan seperti biasa, saya ingin memberikan informasi buat Anda tentunya yang bermanfaat. Dan kali ini saya ingin mengupdate perkembangan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang saya cek langsung di lokasi. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020, saya akan ngecek langsung mengenai progres pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Namun, selama perjalanan, saya akan membahas mengenai sesuatu yang tentu saja menarik dan tentu saja menambah informasi buat Anda semuanya mengenai kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Baik itu mengenai harga, mungkin harga tiketnya berapa sih? Nah, akan kita bahas nanti. Lalu bagaimana kalau misalnya kita bandingkan dengan moda transportasi yang lain, seperti misalnya kereta api konvensional, lalu travel atau bis, lalu bahkan dibandingkan dengan pesawat. Bagaimana sih harganya gitu? Apakah feasible? Apakah memungkinkan? Apakah profitable? Menguntungkan dan sebagainya, kita akan bahas nanti ya. Lalu saya akan membahas juga mengenai latar belakang dan maksud tujuan dibangunnya kereta cepat Jakarta-Bandung ini apa sih gitu ya. Kita akan bahas ini selama perjalanan untuk menuju titik lokasi di mana kereta cepat Jakarta-Bandung ini ada titik proyek pembangunannya, yaitu saya akan cek langsung di sekitar yang berada di Tol Padalenyi, teman. Oke, silakan. Oke teman, saya akan membahas mengenai latar belakangnya dulu gitu ya. Kenapa sih kereta cepat Jakarta-Bandung ini dibangun? Oke, ini adalah suatu visi dan misi daripada pemerintahan kita sekarang di bawah pimpinan Bapak Jokowi, bahwa kita secara jangka panjang akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar kelima, teman. Kelima di dunia pada tahun 2045. Akan tetapi sebagian pengamat bahkan dari World Bank sekalipun ada yang mengatakan bahwa Indonesia akan masuk ke 7 besar pada tahun 2030. Jadi pada tahun 2030 kita akan masuk ke 7 besar ekonomi dunia, yang artinya sudah masuk ke negara maju, teman. Nah, tentu saja kalau negara maju harus dilihat juga bahwa moda transportasi adalah salah satu ukuran, salah satu barometer di mana apakah Indonesia layak nggak gitu dianggap negara maju. Moda transportasi atau moda transportasi umum di negara itu harus mencerminkan bahwa itu adalah negara maju. Tentu saja Pak Jokowi berpikir bahwa untuk bersaing dengan negara lain, untuk mencapai 7 besar dan 5 besar pada tahun 2045, tentu saja harus dipersiapkan dari mulai sekarang moda transportasi modern, akomodasi orang secara cepat, secara modern. Nah, untuk itu apabila kita mau bersaing, tentu saja moda transportasinya harus diperbaiki ya secara modern. Baik, salah satu mega project di zaman Pak Jokowi tahun 2020 ini yang sudah dipersiapkan sebelumnya, yaitu adalah kereta cepat Jakarta-Bandung. Adapun dampak daripada pembangunan ini sangat luas sekali, teman. Sangat luas sekali ya. Misi daripada Pak Jokowi ini salah satunya adalah setelah 50 tahun ya dari hari ini
50 tahun ke depan, Indonesia seluruh kepulauannya, seluruh pulau-pulau besar, baik itu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua sekalipun, akan ada kereta cepat di tahun 2000, kurang lebih tahun 2070, kalau 50 tahun dari sekarang. Itu sudah ada semuanya. Nah, dipersiapkan dari sekarang, dari hari ini sama Pak Jokowi, sama Presiden kita hari ini. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan cara alih teknologi, ya, yang dipersyaratkan oleh Pak Jokowi untuk investor kereta cepat Jakarta-Bandung ini harus alih teknologi. Kenapa Jepang kalah? Karena Jepang tidak mau alih teknologi. Nah, untuk itu Pak Jokowi memilih China yang mau mentransfer teknologi ilmunya untuk kereta cepat ini ke Indonesia. Tahun 2070 atau 50 tahun ke depan, Indonesia sudah mandiri, sudah mempunyai kemampuan untuk membangun sendiri, ya, tanpa bantuan siapapun. Bahkan 50 tahun ke depan, Indonesia menjadi produsen atau mengekspor atau membangun kereta cepat di negara-negara lain, teman, di regional ASEAN, Asia mungkin, ya. Jadi Indonesia sudah bisa membangun untuk orang lain, untuk negara lain, teman. Nah, itu dia tujuannya seperti itu, bahwa Pak Jokowi ini visinya sangat betul-betul melihat ke depan, bahwa bangsa Indonesia adalah nanti bangsa yang diperhitungkan betul dari hari ini, ya. Makanya kenapa kereta cepat Jakarta-Bandung ini memilih Cina yang mau mentransfer ilmunya atau teknologinya ke Indonesia. Satu itu, teman. Oke, teman, sambil membahas, kita sambil update pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini, dan sekarang berada di kilometer 128. Ya, belum banyak perubahan yang berarti, teman, karena saya hampir tiap hari mengupdate progres pembangunan kereta cepat, sehingga tidak terlalu signifikan perubahannya. Sehingga sambil jalan saja, teman, sambil melihat, ya. Yang jelas kita akan membahas mengenai bagaimana sih kereta cepat ini dibangun, ya. Oke, yang berikutnya, teman, bahwa kereta cepat ini tentu saja harus menyerap tenaga kerja lokal yang signifikan, teman. Yang jelas China menyanggupi 39.000 selama pembangunan ini, teman. China menjanjikan 39.000 orang untuk tenaga kerjanya. Ya, tentu saja itu sangat banyak. Bahkan kita juga diuntungkan dengan penggunaan konten lokal yang sedang dibangun saat ini. Pabrik pemurnian alumina sebagai bahan aluminium, teman, di Mempawah, Kalimantan Barat. Itu sedang dibangun pabrik untuk pemurnian aluminium. Tentu saja memerlukan atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak juga, teman, ribuan mungkin, yang di bawah perusahaan PT Antam atau juga Inalum, PT Inalum akan membangun pabrik aluminium untuk mensuplai pabrik rolling stock, ya. Adapun rolling stock itu adalah pabrik untuk membangun atau memproduksi seperti lokomotif, gerbong, dan kabin penumpang. Itu akan diproduksi di Indonesia, teman. Akan dibangun di bawah PT Inalum dan PT Antam, serta dari China adalah Chinalco dan Sinfa, teman. Oke, ini salah satu progres, teman, berada di kilometer 130-600, deretan pilar-pilar, ya, sudah sering saya laporkan. Walaupun ada penambahan tapi tidak signifikan, teman.
tetap saya laporkan, walaupun hanya 1-2 yang sudah menambah berdirinya pilar-pilar ini. Oke, saya akan membahas mengenai berapa sih tiket kereta cepat Jakarta-Bandung ini yang layak, yang pantas, yang tentu saja terjangkau oleh masyarakat Indonesia saat ini. Oke, sebelumnya saya lihat dulu di sini, teman. Sekali lagi saya tayangkan bahwa ini di interchange dan flyover Tol Soroja, ya, pembangunan atau pemasangan girder masih berlangsung pada hari ini, hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020. Ini dia kondisinya, teman, hampir tersambung tapi masih belum nyambung, ya, terlihat di sini. Oke, dan ini juga setelah Tol Soroja terlihat pembangunan pilar-pilar masih berlangsung, ya. Ada yang sudah jadi, ada juga yang masih rangka menunggu pengecoran, dan ini dia, teman, ya. Oke, teman, balik lagi saya bahas mengenai tiket kereta cepat Jakarta-Bandung ini berapa sih yang pantas, yang layak dan terjangkau. Sebetulnya kalau melihat biaya itu sangat tinggi, teman, sangat tinggi. Mungkin sekitar 40 sampai 50 dolar, teman. 40 dolar itu kurang lebih 600.000 seharusnya gitu. Kalau dari segi bisnis, teman. Kalau dari segi bisnis itu sekitar 40 atau 50 dolar, antara 600 sampai 750.000 tiketnya gitu, teman. Namun demikian harga itu mungkin akan dirasa berat oleh masyarakat Indonesia. Untuk itu nantinya akan ada subsidi. Nah, berapakah yang layak agar kereta cepat ini juga sukses gitu, banyak penumpangnya? Oke, kita akan bahas mengenai berapa sih tiket moda transportasi yang lain. Ya, teman, coba kita bandingkan. Kalau misalnya kita bandingkan dengan moda transportasi yang lain, misalnya kita bandingkan dengan bis atau travel. Harga travel atau bis Jakarta-Bandung itu harganya sekitar 90.000 sampai 150.000, teman. Tentu saja untuk waktunya dibanding kereta api biasa, menggunakan travel atau bus itu lebih cepat karena menggunakan jalan tol. Sedangkan melalui kereta api konvensional itu bisa menghabiskan waktu sampai 3 jam. Sedangkan menggunakan travel atau bus ya mungkin sekitar 1,5 jam sampai 2 jam paling lama. Lalu kita bandingkan dengan pesawat, teman. Pesawat itu relatif sama untuk waktu tempuhnya, teman, antara kereta cepat dengan pesawat. Akan tetapi untuk pesawat perlu diketahui bahwa naik pesawat itu diperlukan waktu untuk check-in dan boarding. Itu yang paling melelahkan, itu yang paling memakan waktu, teman. Apalagi sering terjadi delay. Artinya waktunya tidak tepat. Sedangkan kereta cepat tidak ada waktu untuk check-in, tidak ada waktu untuk boarding. Kemudian juga waktunya tepat sekali, teman. Jadi kereta cepat ini nantinya akan menjadi pilihan utama nampaknya, teman. Karena melihat waktu yang tepat, kecepatannya, kemudian juga nanti pelayanannya, dan harganya pun jauh di bawah tiket pesawat. Dan tidak jauh dari harga bis atau harga kereta konvensional, teman. Karena seperti diketahui bahwa kereta konvensional pun, misalnya katakanlah Argo Parahyangan Jakarta-Bandung, harganya antara 80.000 kelas bisnis sampai 150.000 eksekutif. Jadi saya pikir
saya kira bahwa kereta cepat nantinya akan menjadi pilihan utama untuk akomodasi Jakarta-Bandung. Oke teman, sudah jelas mungkin mengenai tiket kereta cepat ini berkisar antara 200.000 sampai kurang lebih 500.000. Seperti Bapak Chandra Dwi Putra mengatakan bahwa tiket kereta cepat Jakarta-Bandung ini ada dibagi 3 kelas, yaitu VIP, yang dia tidak mengatakan berapa harga untuk VIP, tapi untuk kelas 1 sekitar 22 US dollar, teman. Jadi sudah bisa diperkirakan bahwa harganya sekitar 325.000 nantinya untuk kelas 1. Dan untuk kelas 2 sekitar 16 dolar, teman. Hal ini sama dengan yang disampaikan oleh PT KAI bahwa tiket kereta cepat Jakarta-Bandung ini adalah 16 dolar. Konon katanya harga 16 dolar ini akan bertahan sampai 50 tahun. Namun kalau dirupiahkan tentu saja akan ada terjadi fluktuasi, karena tentu saja harga dolar tergantung pasar. Ya, untuk hari ini harga dolar adalah 14.700. Jika 16 dolar artinya sekitar 235.000 rupiah, teman. Oke teman, itulah informasi yang bisa saya sampaikan mengenai visi misi kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, bahwa kita Indonesia siap untuk menuju negara maju. Mudah-mudahan lebih cepat dari tahun 2045 Indonesia maju, Indonesia makmur, Indonesia jaya. Itulah yang kita harapkan. Oke teman, dari Tol Padalarunyi kilometer 130-600, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat buat Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.